تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk tadabbur ayat-ayat kisah dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada kisah yang paling indah melebihi kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada pelajaran suatu peristiwa yang paling indah melebihi peristiwa-peristiwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah atau cerita itu, kata Allah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Teman-teman sekalian, kita sudah 2 kali pertemuan yang kita lalui, dan hari ini kita masuki pertemuan yang ketiga dalam kajian rutin tadabbur dan tafsir ayat-ayat kisah. Ada 2 kisah yang sudah kita pelajari dan kita ambil hikmahnya dari kitab suci Al-Quranul Karim. Yang pertama, kisah Ashabul Jannah, pemilik kebun yang dibinasakan kebunnya oleh Allah karena pelit atau kikir, ya. Kemudian kisah tersebut dinyatakan oleh Allah dalam surah apa? Surah Al-Qalam. Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 33. Ini pertemuan pertama, ya. Kemudian yang kedua, kita sudah mengkaji dan mengambil pelajaran kisah Sahibul Jannah, pemilik kebun. Pemiliknya 1 orang. Kalau di surah Al-Qalam pemiliknya ada 3 orang, maka disebut Ashabul Jannah. Kalau pemiliknya 1 disebut apa? Sahibul. Sahib artinya 1 pemilik. Sahibul Jannah. Surah Al-Kahfi ayat berapa kemarin? Ayat 32, ya. Yang mana kebunnya juga dibinasakan oleh Allah, dimusnahkan sebab dia menyombongkan diri. Kalau di surah Al-Qalam dimusnahkan hartanya karena pelit, sedangkan di surah Al-Kahfi dimusnahkan dan dihancurkan oleh Allah karena menyombongkan diri. Jadi sombong maupun pelit bisa menjadi sebab kehancuran hidup seseorang, ya. Hancur karirnya, bahkan juga bisa hancur hartanya, bahkan bisa juga hancur rumah tangganya. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian sore hari ini kita akan membahas dan mengambil pelajaran dari kisah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah akhir juz 2. Surah Al-Baqarah akhir juz 2, yaitu
ayat 247, mohon maaf 246 sampai ayat 252. Kisah Raja Tolut melawan Raja Jalut ya. Nanti di kisah ini Allah sebutkan bagaimana seharusnya kita memilih seorang pemimpin ya. Kemudian disebutkan juga metode dalam memilih pemimpin ya. Baik, tanpa kita berlama-lama karena kisahnya cukup panjang teman-teman, bayangkan kita akan membaca satu lembar ya, satu lembar Al-Quran dari ayat 246 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Alam tara, tidakkah engkau merenung? Taro secara bahasa artinya melihat. Tapi di sini perintahnya bukan melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata hati. Sehingga diterjemahkan oleh ulama dengan alam ta'lam. Tidakkah engkau mengetahui? Tidakkah engkau mengambil pelajaran? Tidakkah engkau merenung? Jadi ketika ada kisah di dalam Al-Quran teman-teman, itu perintah pertama dari Allah kepada kita adalah merenung, membayangkan dan mengambil pelajaran. Jangan hanya dijadikan sebagai kisah. Kalau hanya membaca kisah, anak kecil bisa, anak SD bisa mengkisahkan. Tetapi orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah matang akalnya, dia harus mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Allah mengatakan, alam tara, tidakkah engkau merenung atau mengambil pelajaran, ilal mala'i, terhadap pemuka-pemuka, min bani Israil, dari Bani Israil ya. Mala artinya tokoh, petinggi, sesepuh, itu masuk dalam kategori malaun ya. Dari kalangan Bani Israil, min ba'di Musa, setelah Nabi Musa alaihissalam, maksudnya sepeninggalan Nabi Musa. Jadi kisah ini terjadi setelah Nabi Musa wafat ya. Setelah Nabi Musa wafat. Kapan waktu terjadinya? Ulama berbeda pendapat ya kan. Yang jelas peristiwa ini terjadi setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, Bapak Ibu ya. Nah, Bani Israil itu setelah Nabi Musa wafat seakan-akan seperti domba yang ditinggal oleh pengembala. Jadi sudah nggak ngerti tujuan hidupnya, sudah kemudian kehilangan arah, kemudian mereka terpuruk ya, suram, gelap kehidupannya. Akhirnya mereka banyak melakukan perbuatan maksiat, sehingga ketika mereka diserang oleh musuh, mereka mudah dikalahkan ya. Mereka terombang-ambing hidupnya, bahkan mereka ditindas ya, sebab mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi bertahun-tahun lamanya mereka mengalami penindasan, mereka mengalami kezaliman dari bangsa lain sepeninggal Nabi Musa alaihissalam ya. Waktu itu mereka dijajah oleh bangsa lain, diantaranya adalah dinasti Bukhtanasor. Bukhtanasor ini termasuk raja yang kerajaan yang kuat di dunia. Kata Nabi, ada 4 raja paling besar kerajaannya di dunia. 2 muslim, yang 2 kafir. 2 muslim adalah Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, yang sedangkan yang 2 kafir adalah yaitu Namrud dan Bukhtanasor ya. Kemudian di tengah kezaliman, kegelapan, kesuraman, dan kehilangan arah yang terjadi dalam kehidupan Bani Israel sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam, ternyata Allah mengutus Nabi kepada mereka.
Disebutkan oleh sebagian ulama, nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka saat itu adalah Nabi Samuel. Nabi siapa? Samuel, ya. Orang kalau nama Samuel di Indonesia ini identik orang apa? Orang Kristen toh. Padahal Samuel ini nama nabi. Ya. Samuel artinya bagus. Samuel artinya adalah Allah memperkenankan doaku. Ini bahasa Ibrani. Ya. Karena waktu ibunya menikah dengan ayahnya, sudah lama menikah tapi belum punya anak. Maka ibunya sangat menginginkan anak, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak. Maka setelah anak itu lahir, berarti anak ini sebelum lahir udah banyak didoakan. Anak itu kalau belum lahir banyak didoakan, biasanya pas lahir dahsyat, Bapak Ibu. Makanya kenapa anak pertama itu selalu dahsyat ya. Rata-rata dahsyat anak pertama itu. Karena banyak didoakan anak pertama. Baik. Jadi di tengah kegelapan, kesuraman, ketertindasan Bani Israel, ternyata Allah mengutus nabi kepada mereka, yaitu Nabi Samuel. Nah, ketika nabi itu diutus kepada mereka, ringkas cerita, mereka berkata kepada Nabi Samuel. Lihat ayatnya. Idz qalu, ketika itu mereka berkata, li nabiyyin lahum, kepada nabi yang diutus kepada mereka. Mereka berkata kepada nabi mereka, yaitu Nabi Samuel. Nah, apa yang diucapkan oleh mereka? Ternyata mereka minta sesuatu kepada Nabi Samuel. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ib'ats lana, angkatlah lana untuk kami. Malikan, seorang raja. Jadi angkatlah seseorang untuk kami sebagai raja. Nuqatil fi sabilillah, dengan dia dan di bawah pimpinan dia kami siap berperang melawan orang-orang zalim di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaannya Bani Israel, ya. Kenapa mereka minta raja? Karena mereka mengalami penindasan, Bapak Ibu. Mereka mengalami kezaliman dari bangsa lain, ya. Dan mereka berpikir mereka baru bisa mengalahkan penindasan itu, mereka baru bisa melawan kezaliman itu apabila mereka memiliki seorang raja, kemudian raja itu yang menyatukan mereka, lalu membentuk pasukan di bawah pimpinan raja itu dan melawan musuh-musuh yang zalim kepada mereka. Ini pikirannya Bani Israel. Paham ya? Nah, kenapa kok tidak Nabi Samuelnya aja yang dijadikan sebagai raja? Ya kan? Nah, ulama menyebutkan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin mereka merasa tidak cocok Nabi Samuel sebagai raja pimpinan dalam sebuah peperangan, ya kan? Nah, karena kan orang tuh punya fashion sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Ada orang cocoknya hanya sebagai tokoh agama, dia tidak cocok sebagai tokoh bangsa. Dia tidak cocok jadi pemimpin, tidak cocok menjadi pejabat. Ada orang cocoknya jadi pejabat, jadi ustadz nggak cocok, ya kan? Jadi kita harus tahu di mana kepantasan diri kita. Kini cocoknya jadi apa? Apakah jadi guru, jadi ustadz, jadi pejabat, atau jadi jadian? Ya kan? Nggak tahu, jemaah rahimakumullah. Kita harus tahu posisi diri kita. Nah, maka mungkin Bani Israil saat itu punya pemikiran bahwa Nabi Samuel ini tidak cocok untuk menjadi raja mereka, ya kan? Dia hanya cocok sebagai tokoh agama dan nabi, ya, yang membimbing mereka. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwa nabi ini diutus oleh Allah ketika usianya sudah tua, sehingga mereka mengira bahwa Nabi Samuel ini seseorang yang tidak cocok menjadi raja karena usianya sudah tua. Jemaah rahimakumullah. Ya, makanya mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk ditunjuk seseorang menjadi raja mereka. Kan Bani Israil waktu itu ratusan ribu, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, di antara sekian banyak orang itu, siapa yang ditunjuk sebagai raja oleh Nabi Samuel? Itu permintaan mereka. Nah,
Kenapa mereka tidak mengangkat sendiri raja tersebut, mengadakan perkumpulan, musyawarah, kemudian setelah itu mereka memutuskan rajanya adalah si fulan. Tetapi mereka justru minta pendapat Nabi Samuel. Karena pada zaman dahulu ketika hadirnya seorang nabi dan rasul, mereka masih percaya, Bapak Ibu, bahwa petunjuk dan pilihan dari seorang nabi dan rasul itu adalah pilihan yang paling benar dan paling cocok, ya, paling maslahat, ya, begitu. Nah, ini pelajarannya apa? Pelajaran untuk kita bahwa salah satu metode yang bagus, ya, dalam memilih pemimpin yaitu mengikuti pendapat ahli ilmu, mengikuti pendapat ulama, yang mana ulama itu kita yakini soleh, ya, bukan ulama yang cinta kepada dunia, yang loncat sana sini, bukan ulama yang yang munafik, tetapi ulama yang soleh, yang kita yakini dia adalah orang yang dekat dan bertakwa kepada Allah. Maka salah satu cara memilih pemimpin, ikuti apa yang menjadi pilihannya ulama yang kita yakini soleh, Bapak Ibu, ya, itu yang paling baik dalam memilih pemimpin. Hendaklah kita mengikuti pilihannya ulama yang kita yakini sebagai orang soleh, karena biasanya mereka istikharah terlebih dahulu sebelum memutuskan pilihan, ya. Dan istikharah mereka itulah yang kita ikuti, sebab istikharah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Bani Israel ketika mereka ingin mengangkat seorang menjadi raja mereka tidak serta-merta langsung mengangkat, langsung menunjuk, tetapi mereka meminta nabi mereka yang bernama Nabi Samuel untuk menunjuk, ya, siapa yang akan dijadikan raja di antara mereka. Ya. Kita lanjut. Bagaimana respon Nabi Samuel atas permintaan mereka? Nabinya berkata, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Hal asaitum. Hal asaitum ini maknanya sangat mungkin sekali. Ya, sangat mungkin sekali. In kutiba alaikumul qital, jika nanti peperangan diwajibkan atas kalian. Maksudnya, kalau nanti saya menunjuk seorang raja, seseorang untuk menjadi raja kalian, lalu raja itu mewajibkan kalian untuk berperang, maka sangat mungkin kalian alla tuqatil, tidak mau berperang, ya. Jadi menurut analisis Nabi Samuel, Bapak Ibu, kelemahan Bani Israel itu bukan karena tidak punya pemimpin, bukan karena tidak punya raja, tetapi justru karena mereka takut untuk berperang. Ya, itu yang menjadi kelemahan Bani Israel. Ya. Nanti kita akan bahas di bawah ini bagaimana Bani Israel itu orang yang pengecut dan penakut untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi Samuel sudah berkata, nanti kalau raja itu diangkat untuk kalian, sangat mungkin nanti kalian tidak mau berperang ketika raja itu mewajibkan perang kepada kalian, ya. Jadi seakan-akan Nabi Samuel berkata, apakah kalian yakin? Apakah kalian yakin kalau nanti sudah punya raja sendiri, maka kalian mau turun bertempur langsung bersama raja tersebut? Yakin nggak kalian, kata Nabi Samuel. Kemudian Bani Israel menjawab tantangan Nabi Samuel, yang menurut mereka sepertinya Nabi Samuel meragukan semangat mental perang Bani Israel, ya, meragukan. Akhirnya Bani Israel waktu itu menjawab, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Qalu, mereka menjawab, kata mereka, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Oh, bagaimana bisa kami tidak berperang, berjihad di jalan Allah,
sedangkan kami ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami ini diusir dari tempat tinggal kami dan juga diusir dari anak keturunan kami. Jadi Bani Israel waktu itu mengalami penindasan, mereka diusir dari kampung halamannya, kemudian mereka dipisahkan dengan anak-anaknya. Makanya mereka menyatakan semangat berperang apabila ada seseorang yang ditunjuk sebagai raja untuk memimpin peperangan mereka. Asalkan ada raja, kata mereka, yang ditunjuk oleh engkau wahai Nabi Samuel, maka kami akan semangat berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sekilas Allah sebutkan di ujung ayat 246 Bapak Ibu, bahwa falamma kutiba alaihimul qital, ketika perang itu diwajibkan atas mereka. Berarti nabinya sudah menunjuk seseorang menjadi raja mereka, lalu raja itu mewajibkan perang kepada mereka. Nah, tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, tawallau, mayoritas mereka berpaling dari perang itu. Mayoritas mereka tidak mau berperang. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Nanti di bawah ada ya, di halaman berikutnya, jumlah awal pasukan Raja Tolut itu 80.000 orang. Tapi kemudian setelah melakukan penyeleksian, ternyata jumlahnya dari 80.000 menjadi 300 orang. Ada yang menyebut 313, sama seperti pasukan perang Badar, Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya mayoritas Bani Israel ketika diwajibkan perang, mereka berpaling dari kewajiban itu. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi Allah tahu, walaupun raja diangkat untuk mereka, memimpin peperangan mereka, ya, tapi Allah tahu mereka nggak akan mau berperang, kecuali sedikit di antara mereka. Baik, kita lanjut ya. Ayat 247. Surah Al-Baqarah 247. Ya. Nah, ternyata di dalam ayat ini Allah memperkenankan permintaan mereka. Tadi di ayat 246 mereka minta apa Bapak Ibu? Minta apa? Minta seorang raja, seseorang yang ditunjuk sebagai raja. Nah, di ayat 247 Allah memperkenankan permintaan mereka. Nah, waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel dalam kisahnya, beliau bermunajat kepada Allah untuk meminta petunjuk siapa kira-kiranya yang ditunjuk di antara mereka sebagai seorang raja yang memimpin Bani Israel. Ternyata waktu itu Allah menunjuk seorang laki-laki yang memiliki ilmu luas dan fisik yang kuat, namanya Talut. Ya. Jadi mungkin Allah mengatakan kepada Nabi Samuel, wahai Samuel, angkatlah Talut sebagai raja mereka. Setelah Nabi Samuel mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Talut sebagai raja mereka, maka Nabi Samuel menyampaikan petunjuk ini kepada Bani Israel. Kata Nabi Samuel, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Wa qala lahum, dan telah berkata, lahum kepada mereka, nabiyuhum, nabi mereka, yaitu Nabi Samuel. Apa kata Nabi Samuel? Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah mengangkat atau memilih atau menunjuk lakum untuk kalian Talut malikan sebagai raja. Jadi kata Nabi Samuel, ini bukan pilihan saya ya, ini bukan keputusan saya, tapi ini keputusan dari Allah. Aku dapat petunjuk dari Allah. Itulah tadi kenapa saya bilang dalam memilih pemimpin kita butuh petunjuk dari ulama, karena biasanya ulama itu
istikharah, dan istikharahnya hasilnya merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Samuel, ingat, aku memutuskan Tolut ini sebagai raja kalian bukan pilihan aku, tetapi ini pilihannya Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, waktu itu mereka komplain. Jadi mereka awal-awal, Bapak Ibu, Bani Israel tidak setuju kalau Tolut yang diangkat sebagai raja mereka, enggak setuju mereka. Ya. Nah, ketidaksetujuan mereka itu digambarkan oleh mereka dalam bentuk pertanyaan. Biasanya kan orang kalau nggak setuju atau menentang, itu salah satu bentuknya adalah pertanyaan. Dengan pertanyaan. Ya kan, misalnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang pertanyaan orang-orang kafir. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya, kapan kiamat? Jika engkau benar, kapan kiamat itu wahai Muhammad? Nah, ini pertanyaan bukan untuk mencari tahu, tetapi untuk menentang. Ya, berita tentang hari kiamat. Begitu juga waktu Nabi Samuel menyampaikan bahwa Tolutlah yang diangkat oleh Allah sebagai raja mereka, ternyata mereka melakukan penentangan dengan berkata, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana bisa dia menjadi raja atas kami, kata mereka. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Sedangkan kami ini lebih berhak menjadi raja daripada dia. Ya. Kata mereka, Tolut itu tidak pantas menjadi raja kami. Justru kalau kami menimbang, berangan-angan, kamilah yang lebih pantas menjadi raja daripada Tolut. Kenapa? Karena Bapak Ibu, Tolut ini dari keturunan Bani Israel yang tidak ada darah kerajaan, ke atasnya itu nggak ada. Disebutkan dari keturunan Bunyamin. Nabi Yakub kan punya 12 anak. Nah, di antara 12 anaknya itu ada namanya Bunyamin. Nah, Bunyamin ini keturunan ke bawah, nggak ada yang jadi raja. Yang banyak menjadi raja sebelum mereka ini adalah keturunan Yahuda. Ya. Nah, yang berkata ini mereka yang punya nasab nyambungnya ke Yahuda. Yang kakek buyut mereka adalah seorang raja. Jemaah rahimakumullah. Makanya mereka berkata, kami lebih berhak untuk menjadi raja dibandingkan Tolut. Karena atasnya kami ini adalah seorang raja. Nah, jadi mereka mempermasalahkan Tolut sebagai raja mereka. Kemudian alasan yang kedua, jadi ada dua alasan Bani Israel sempat melakukan penentangan ketika Nabi Samuel menunjuk Tolut sebagai raja mereka. Yang pertama karena apa? Karena Tolut itu bukan dari garis keturunan raja. Yang kedua kata mereka, walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak diberikan sa'atan, keluasan, minal mal, dari harta. Artinya apa? Dia tidak punya harta, dia tidak kaya. Jadi alasan kedua Bani Israel menentang penunjukan Tolut sebagai raja mereka karena Tolut bukanlah orang yang kaya. Keturunan raja bukan, orang kaya juga bukan. Itu dua alasannya. Ya. Menurut bayangan mereka, Bapak Ibu, raja itu, seorang diangkat menjadi raja itu paling tidak salah satu dari dua faktor ini. Karena dia anaknya raja. Yang kedua, karena dia orang yang kaya raya, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, zaman sekarang masih ada nggak orang yang punya pemikiran seperti ini? Bahwa pemimpin itu atau raja itu harus yang keturunan raja. Ada nggak zaman sekarang? Hah? Masih ada Bapak Ibu. Walaupun sekarang ini kita di Indonesia masih menggunakan model demokrasi, ya kan? Walaupun sistem demokrasi, tetapi dinasti itu masih ada. Ya. Atau yang kedua, orang sekarang masih menganut pemikiran bahwa tidak bisa menjadi pemimpin kalau tidak kaya.
Itu kan pemikiran Bani Israel pada zaman dahulu. Masih ada nggak sekarang itu? Banyak nggak? Banyak. Jadi pemikiran seperti itu masih ada sekarang. Bahwa yang pantas untuk menjadi pemimpin adalah keturunan pemimpin. Yang pantas menjadi pemimpin adalah orang yang kaya. Nah, itu kan pemikiran Bani Israel pada zaman dahulu. Sebelum Nabi lahir, mereka sudah punya pemikiran seperti ini. Ya. Sehingga mereka sempat menentang diangkatnya Talut sebagai raja mereka. Kata mereka, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kok bisa Talut itu diangkat sebagai raja kami? Kamilah yang lebih berhak karena kami ini ada garis keturunan raja. Ya, kemudian sedangkan Talut tidak ada garis keturunan raja. Kemudian yang kedua, Talut itu tidak punya harta. Nah, ini mulai buat ulah Bani Israel. Tadi minta nabinya untuk menunjuk seseorang menjadi raja. Setelah ditunjuk malah dikomplain. Itu kan kacau Bani Israel nih, Bapak Ibu. Ya. Orang yang paling kacau dari dulu sampai sekarang adalah Bani Israel. Dikasih ini ditentang, minta tapi ditentang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Nabi Samuel merespon penentangan mereka. Kata Nabi Samuel, innallaha astafahu alaikum. Qala innallaha astafahu alaikum. Qala, beliau berkata, innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah yang memilihkan Talut alaikum sebagai raja kalian. Jadi ini bukan pilihan saya, kata Nabi Samuel. Ya. Tapi ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud Nabi Samuel itu supaya mereka nggak banyak komplain. Karena ini langsung ditunjuk oleh Allah. Nah, ya kalau ditunjuk oleh saya sendiri, kata Nabi Samuel, mungkin kalian komplain tidak masalah. Ini ditunjuk oleh Allah, dipilih langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah tidak perlu, Bapak Ibu, menyampaikan alasan yang logis ya. Kenapa Allah menunjuk Talut sebagai raja untuk mereka? Padahal tidak ada garis keturunan raja dan juga tidak kaya. Sebenarnya Allah tidak perlu menunjukkan alasan logisnya. Tapi ternyata di dalam ayat ini Allah menunjukkan alasannya, alasan logisnya. Kenapa Talut yang diangkat oleh Allah dan dipilih sebagai raja mereka? Alasannya dua di sini. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Allah menambahkan kepada Talut basṭatan, luas, fil ilmi, ilmunya, wal jismi, dan fisiknya. Maksudnya ada dua alasan kenapa Talut dipilih oleh Allah sebagai raja mereka. Alasan yang pertama apa? Bastatan fil ilmi. Karena Talut itu diberikan keluasan ilmu oleh Allah. Jadi kriteria pemimpin yang harus kita pilih itu salah satunya adalah bastatan fil ilmi, yang luas ilmunya. Karena pemimpin ini kan membawahi banyak orang, apalagi pemimpin daerah, lebih-lebih presiden. Ya, harus yang berilmu, Bapak Ibu, yang luas pengetahuannya, ya kan, sehingga ketika membuat suatu kebijakan itu tidak menyusahkan orang. Orang kalau luas ilmunya, pemimpin itu ya, kalau luas ilmunya maka tampak wibawanya. Tapi kalau sedikit ilmunya, walaupun luas hartanya, tidak akan nampak wibawanya, Bapak Ibu. Orang itu tampak berwibawa kalau luas ilmunya. Misalnya ada dua orang ini ya, ada dua orang berjalan. Satu orang yang berilmu, yang satu orang yang berharta. Mana ketika dua orang berjalan ini, mana yang lebih berwibawa? Yang berilmu apa yang berharta? Yang berilmu. Ya, yang berilmu. Jemaah rahimakumullah. Jadi orang dengan ilmunya itu bisa berwibawa. Ya, makanya alasan pertama Allah mengangkat Talut sebagai raja mereka karena Talut itu memiliki keluasan ilmu. Ya. Kemudian yang kedua,
Orang kalau tidak memiliki keluasan ilmu, Bapak Ibu, ya nggak akan tampak kebijaksanaannya, pelongo, ya kan? Nggak tampak kebijaksanaannya, ya kan? Bicara juga tidak tampak kewibawaannya dan kebijaksanaannya. Jadi kalau kita memilih pemimpin, pilihlah yang luas ilmunya, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang kedua, wal jismi, karena Talut itu memiliki keluasan fisik. Maksudnya adalah fisiknya sangat kuat, ya, fisiknya sangat kuat. Ini penting. Kalau orang itu berilmu tapi fisiknya lemah, maka dia hanya berhenti sebagai ilmuwan saja. Kalau orang itu fisiknya kuat tapi tidak berilmu, maka dia akan menjadi diktator, Bapak Ibu. Ya kan? Semaunya sendiri, memutuskan dan menghakimi sendiri tanpa ada kebijaksanaan. Makanya keluasan ilmu dan kekuatan fisik ini dalam diri seorang pemimpin harus ada. Dia luas ilmunya dan juga kuat fisiknya, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi Talut selain luas ilmunya, beliau juga kuat fisiknya. Makanya dinamakan Talut. Talut ini dari kata tawil. Tawil artinya panjang. Jadi badannya tinggi. Jamaah rahimakumullah. Ya. Itu dua alasan kenapa Allah memilih Talut sebagai raja untuk Bani Israel. Kemudian Allah menyatakan wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Dan Allah memberikan kerajaannya may yasha kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Subhanallah. Ini pelajarannya bahwa tidak ada orang yang berkuasa tanpa kehendak Allah, tidak ada. Jadi siapapun yang berkuasa di suatu negeri itu sudah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk terpilihnya Pak Prabowo sebagai pemimpin, sebagai presiden di Indonesia, Bapak Ibu, ini juga bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, Allah memberikan kekuasaan itu bukan tanda Allah memuliakan, bukan. Ya. Karena kekuasaan ini bagian daripada dunia. Dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia cintai dan kepada siapa saja yang Dia tidak cintai. Berbeda dengan iman dan takwa, Bapak Ibu. Iman dan takwa itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba yang Dia cintai. Ya. Hamba yang Dia cintai. Makanya ulama-ulama terdahulu, jemaah rahimakumullah, orang-orang terdahulu itu takut dengan ujian kekuasaan. Sehingga ada di antara mereka ketika ditunjuk sebagai pemimpin, terpilih sebagai pemimpin, ya, hasil musyawarah rakyat, maka orang itu kemudian pura-pura gila supaya penunjukan itu dibatalkan karena takut terhadap ujian kekuasaan, takut tidak amanah dalam memimpin, ya. Jadi kekuasaan itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah wasi'un, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Allah tahu siapa yang paling pantas untuk menjadi penguasa, Bapak Ibu. Kemudian, jadi Talut diangkat sebagai raja untuk mereka itu karena dua alasannya tadi. Dan dua alasan ini sudah disampaikan oleh Nabi Samuel kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel masih belum bisa menerima. Ya kan? Bani Israel ini termasuk bangsa yang keras kepala, Bapak Ibu. Disampaikan alasan logis itu belum bisa menerima. Jadi nggak masuk kata mereka. Ya, walaupun luas ilmunya, kuat badannya, nggak masuk. Jadi mereka maunya raja itu dari garis keturunan raja, atau paling tidak dari orang yang kaya, banyak hartanya. Karena mereka masih ragu dengan pengangkatan Talut sebagai raja bagi mereka, maka di ayat 248, Bapak Ibu, ya, Nabi Samuel ingin membuktikan kepada Bani Israel bahwa Talut ini betul-betul raja yang dipilih oleh Allah.
dan akan membawa kemenangan untuk mereka. Ya. Jadi kata Nabi Samuel, aku akan menunjukkan kepada kalian sebuah mukjizat atau sebuah tanda bahwa Talut ini adalah raja kalian yang dipilih langsung oleh Allah SWT. Apa tandanya? Apa buktinya? Ya kan? Allah sebutkan di ayat 248. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Sesungguhnya tanda kerajaan Talut, bahwa dia ini raja yang dipilih oleh Allah untuk kalian, kata Nabi Samuel, ayyatiyakumut tabut. Tabut akan datang kepada kalian. Nah, tabut itu sejenis peti, Bapak Ibu. Ya. Peti yang mana diyakini oleh mereka, peti itu membawa keberkahan, membawa rahmat dan membawa ketenangan, jamaah rahimahullah. Semacam peti pusaka lah. Nah, di dalam peti itu ada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Nabi Harun alaihissalam. Nah, begini ya, Bani Israel itu dulu punya peti. Sepeninggalan Nabi Musa, mereka punya peti. Nah, peti itu diyakini oleh mereka. Di dalam peti itu isinya ada sandalnya Nabi Musa, ada juga batu yang kemana-mana selalu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada juga kitab Taurat. Pokoknya peti itu semacam isinya peninggalan keluarga Nabi Musa alaihissalam. Nah, mereka meyakini peti itu membawa keberkahan dan membawa kemenangan. Jadi kalau mereka berperang selalu membawa peti itu. Nah, suatu waktu Allah mentakdirkan mereka kalah dalam peperangan. Kemudian peti itu diambil oleh kaum Amalik. Ya, diambil oleh kaum Amalik. Tapi sejak kaum Amalik itu memegang dan menguasai peti pusaka tersebut, mereka mengalami semacam keburukan. Ya, ekonomi mereka rusak, kemudian banyak wabah yang datang kepada mereka, dan mereka yakin itu hukuman untuk mereka dari Tuhan Bani Israel. Akhirnya peti itu dikembalikan oleh mereka. Cara mereka mengembalikan peti itu, Bapak Ibu, jadi peti itu ditali, diikat, setelah itu talinya diikatkan ke sapi. Lalu sapinya itu disuruh berjalan sendiri. Dan mereka yakin sapi itu nanti dituntun oleh Tuhannya Bani Israel agar peti itu nanti sampai kepada Bani Israel. Nah, itu ceritanya demikian. Lalu ketika peti atau tabut itu diikat kepada sapi, tiba-tiba malaikat turun dan mengendarai sapi itu. Ya. Dan membawa kemudian beberapa saat sebelum sampai kepada Bani Israel, peti itu dibawa oleh malaikat ya ke atas. Nah, sebelum diturunkan ke Bani Israel ya, ternyata jemaah rahimakumullah, peti itu berada di ufuk antara langit dan bumi. Ya, peti itu berada di antara, dan itu dipegang oleh para malaikat. Ya. Pas diturunkan, Bapak Ibu, itu bersamaan dengan pengangkatan Talut sebagai raja mereka. Makanya Nabi Samuel berkata, bukti Talut ini raja kalian adalah peti atau tabut yang kalian sayang-sayangi, yang diambil oleh bangsa yang zalim itu akan dikembalikan kepada kalian. Ternyata waktu itu mereka melihat tabut atau peti pusaka tersebut, ya kan, melambai-lambai di udara, ya. Itu kalau sekarang viral kan, di foto, di video kan gitu. Kalau sekarang, untungnya dulu nggak ada video ya kan. Nah kemudian, mereka tidak melihat bahwa yang membawa peti itu adalah malaikat ya, karena malaikat memang makhluk gaib. Setelah itu peti tersebut diturunkan oleh para malaikat dan dikembalikan kepada mereka. Nah, kata Nabi Samuel, inilah tanda bahwa Talut diangkat sebagai raja kalian. Akhirnya sejak saat itu Bani Israel lega dan menerima Talut sebagai
raja mereka. Jadi mereka ini lebih percaya dengan apa ya? Saya bahasakannya pakai wangsit. Lebih percaya wangsit dibandingkan logis. Dikasih alasan yang logis mereka nggak menerima. Tapi ketika kayak sejenis wangsit, ya kan, petinya datang terbang, kemudian jatuh kepada mereka, jemaah rahimakumullah, mereka lebih percaya. Ada nggak orang seperti itu sekarang? Masih banyak. Lebih percaya kepada sesuatu yang bersifat semacam wangsit ya, dibandingkan sesuatu yang logis, Bapak Ibu, ya kan? Sekarang orang lebih percaya kepada dukun yang nggak masuk akal sama sekali. Harus menyiapkan 7 bunga dan 7 macam kue dan seterusnya, 7 macam ayam dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Jemaah rahimakumullah. Itulah pemikiran Bani Israil pada zaman dahulu. Ya. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat tabut yang diyakini sebagai peti pusaka oleh Bani Israil itu. Kata Allah, fihi sakinatum mir rabbikum. Di dalam tabut itu ada ketenangan dari Tuhan kalian. Karena di dalam tabut itu ada kitab Taurat. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Dan peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Ada yang menyebut di dalam tabut itu ada sandalnya Nabi Musa, ada selendangnya Nabi Harun, dan ada batu yang biasa dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang mana tabut itu sampai kepada mereka tahmiluhul malaikah, dibawa oleh para malaikat. Pelajarannya apa ini? Bahwa kita ini harus mengabadikan peninggalan orang-orang terdahulu. Bukan untuk dikeramatkan, tapi untuk mengenang perjuangan mereka, Bapak Ibu. Misalnya panjenengan punya orang tua ya, dulu waktu kerja pakai sepeda engkol. Setelah beliau wafat, sepedanya jangan disia-siakan, disimpan, ya kan, dirawat dengan baik. Nah, sehingga bukan untuk dikeramatkan, bukan, tapi untuk mengenang. Dengan sepeda itulah dulu orang tua saya menafkahi saya. Dengan sepeda itulah dulu orang tua saya mencari rezeki untuk saya dan adik-adik saya. Ya kan? Jadi kita ini harus punya peninggalan dari orang tua. Berupa barang apa begitu, ya kan? Ya kan, mungkin punya punya piring kesayangan orang tua. Ini perlu disimpan supaya kita ingat bagaimana perjuangan orang tua kita dulu. Jamaah rahimakumullah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam cerita itu ada tanda kebesaran Allah bagi kalian jika kalian beriman. Baik, ini sudah resmi kan? Sudah resmi Tolut sebagai raja mereka. Dan mereka sudah menerima Tolut sebagai raja mereka. Akhirnya apa? Tolut berkuasa dan punya otoritas untuk memimpin mereka. Ketika itu Tolut membawa mereka untuk berperang melawan tentara Jalut, melawan Raja Jalut yang sangat dahsyat dan sangat kuat, Bapak Ibu. Disebutkan bahwa sebelum pasukan itu ditentukan oleh Tolut ya, ternyata Tolut memberikan beberapa syarat. Ini proses penyeleksiannya ya. Ada syarat yang pertama, kata ulama, rajulun bana binaan lam yafragh minhu. Tidak boleh ikut keluar perang bersamaku, kata Raja Tolut, orang yang sedang membangun rumah dan rumahnya belum selesai dibangun. Gak boleh ikut perang. Yang kedua, wala tajirun mustagilun bittijarah. Pedagang yang sibuk dengan perdagangannya tidak boleh ikut perang, kata Tolut. Kemudian yang ketiga, wala mutazawwij bimra'atin lam yabni 'alaiha. Ya, orang yang baru menikahi wanita dan belum menggaulinya, enggak boleh ikut perang. Kata Raja Tolut, wala abtaghi illa syabba an-nashid al-farid. Saya hanya mencari pemuda yang aktif dan memiliki waktu yang luang. Nah, setelah melakukan penyeleksian siapa yang cocok dan pantas untuk menjadi tentara perang,
yang diketuai oleh Raja Talut, ternyata setelah diseleksi jumlahnya dalam kitab tafsir ada 80.000 orang. Berapa? 80.000 orang. Ini harus sering-sering ditanya, takut tidur panjenengan. Tadi sepertinya sudah ya, tapi ngantuk ya. Kemudian kita lanjut. Ada 80.000 tentara. Ini pasukan, kalau dulu ini termasuk pasukan yang banyak Bapak Ibu. Ya kan? Ini kalau dibandingkan pasukannya Nabi Muhammad SAW, nggak ada apa-apanya pasukan Nabi. Pasukan Nabi itu yang paling banyak adalah perang Tabuk. Jumlahnya 30.000 orang. Ya. Yang paling sedikit adalah perang Badar. Jumlahnya 313. Ya. Perang Hunain kaum muslimin jumlahnya 12.000. Sedangkan orang kafir jumlahnya 4.000. Tapi perang Hunain kaum muslimin kalah. Jumlahnya banyak tapi kalah, Bapak Ibu. Ya. Baik, setelah terkumpul 80.000 orang, maka Talut kemudian keluar bersama pasukannya itu, bersama tentaranya. Allah sebutkan di ayat 249 halaman berikutnya. Falamma fasala Talut bil junud, maka ketika Talut keluar bersama tentara-tentaranya untuk menghadapi Raja Jalut, maka saat di tengah perjalanan Talut berkata kepada tentaranya, qala innallaha mubtaliikum binahar, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Kata Talut, nanti kalian akan melewati sungai, ya kan? Dan bisa menghilangkan rasa panas dan dahaga kalian. Nah, kalian nanti akan diuji oleh Allah dengan sungai. Ya, ini termasuk proses penyeleksian Bapak Ibu. Ya, kata Raja Talut, faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum air dari sungai itu, maka dia tidak termasuk golonganku. Artinya dia tidak boleh ikut perang, harus kembali sana, kata Raja Talut. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak minum, maka dia bagian daripada tentaraku. Dia boleh ikut perang bersamaku, kata Raja Talut. Ya. Illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali yang mengambil hanya dengan satu cindukan tangan saja. Enggak apa-apa, tetap bisa menjadi tentaraku, kata Raja Talut. Berarti di dalam apa namanya? Di dalam ujian ini ada tiga jenis kan? Ada yang meminum, ada yang tidak meminum, ada yang meminum tapi sedikit, cuma satu cindukan saja. Jemaah rahimakumullah. Kenapa diuji dengan air? Ini di tengah padang pasir, Bapak Ibu. Panas, tentunya sangat haus, ya kan. Lalu diuji dengan sungai yang airnya segar ya, nggak seperti sungai di Malang. Kalau sungai-sungai kita di Indonesia ini bikin sakit perut kalau kita minum. Sungai dulu itu tidak tercemar, ya kan, sehingga walaupun diminum langsung maka tidak berpengaruh kepada kesehatan. Jemaah rahimakumullah. Nah, kenapa diuji begitu? Ada tiga alasannya. Yang pertama, Talut ingin melihat apakah mereka sabar dengan rasa haus. Apabila dengan haus mereka sabar dan bisa menahannya, maka Talut punya pemikiran mereka akan sabar nanti dalam menghadapi musuh, walaupun musuh itu jumlahnya banyak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Talut ingin menguji apakah mereka bisa melawan hawa nafsu mereka. Apakah mereka bisa melawan hawa nafsu diri mereka, Bapak Ibu. Karena apabila mereka tidak bisa melawan diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa melawan musuh? Jadi syarat orang itu bisa berperang dan mengalahkan musuh, syaratnya adalah dia harus bisa memerangi dan mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini ujian yang berat. Karena haus yang sangat amat haus, kemudian panas,
melewati sungai tidak boleh minum, apalagi mandi di situ. Yang ketiga, Talut ingin menguji sejauh mana kepatuhan mereka kepada Talut sebagai seorang pemimpin. Ya. Sebab dalam peperangan yang paling penting adalah taat kepada pemimpin, taat kepada komandan. Bapak Ibu, meskipun tentaranya banyak, tetapi apabila tidak patuh itu percuma. Jemaah rahimakumullah, percuma. Ya, itulah 3 alasan kenapa Talut menguji mereka dengan sungai. Ya, ternyata disebutkan di dalam ayat ini, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Mayoritas mereka minum dengan air sungai itu. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi ada tiga golongan. Ada kelompok yang meminum, bahkan menceburkan dirinya ke dalam sungai tersebut. Enggak hanya minum tapi mandi di air sungai itu. Ada kelompok yang tidak meminum sama sekali. Ada kelompok yang ketiga, minum tapi sedikit, hanya 1 cindukan tangan saja. Kan boleh kalau 1 cindukan tangan. Kata Talut, nggak apa-apa kalau 1 cindukan tangan saja, nggak apa-apa. Sungai itu kalau kita kontekkan zaman sekarang ya, itu sungai itu ibarat kenyamanan, kemudian diibaratkan fasilitas dalam kehidupan. Orang kalau sudah nyaman hidupnya, biasanya malas untuk berjuang, Bapak Ibu. Betul enggak? Orang kalau sudah mendapatkan fasilitas yang nyaman, biasanya nilai perjuangannya kurang. Ya kan? Makanya Talut itu menguji mereka dengan rasa haus. Dan ketika melewati sungai tidak boleh minum. Kalaupun minum sedikit saja. Ya, subhanallah. Ada ulama seperti Al-Harari mengatakan bahwa sungai itu ibarat dunia. Ada orang yang menceburkan diri ke dalam dunia ini sampai dia lupa akhirat, Bapak Ibu. Ada yang menolak dunia sama sekali tidak mau. Jemaah rahimahullah. Ada yang mengambil tapi sedikit. Ya. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami daripada cinta terhadap dunia. Kalaupun kami butuh kepada dunia ini, ya Allah bimbing kami untuk mengambil sedikit saja sesuai kebutuhan kami. Sehingga kami tidak lupa kepada tujuan hidup kami, yaitu akhirat. Ya. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai paling besar cita-cita kami. Ya. Oke. Nah, disebutkan Bapak Ibu bahwa yang minum, bahkan yang menceburkan dirinya ke dalam sungai itu sekitar ada 76.000 orang. Jadi tadi kan awalnya berapa? 80.000. Yang tidak lolos ujian ini ada 76.000 orang. Berarti sisa berapa? Ada sisa 4.000 tentara. 76.000 disuruh pulang, disuruh kembali oleh Raja Talut. Udah kembali kalian. Ya. Ini tidak lulus seleksi, jemaah rahimakumullah. Tinggal 4.000. Ya. Karena 76.000 orang ini menunjukkan mereka tidak ikhlas berjuang. Kalau tidak ikhlas tidak mungkin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan diriwayatkan Bapak Ibu, 76.000 orang itu bibirnya hitam semua. Sebagai hukuman Allah kepada mereka, ya. Kemudian sudah berarti Raja Talut berangkat bersama berapa pasukan? 4.000 tentara atau 4.000 pasukan, ya. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Ketika Talut sudah melewati sungai dan bersama orang-orang yang beriman dengannya. Subhanallah. Dari awal tadi menyebut Bani Israel toh, tidak menyebut orang yang beriman. Tapi setelah melewati sungai, ada 4.000 orang yang lolos ujian, jemaah Allah, baru muncul kata iman. Berarti yang betul-betul beriman 4.000 orang ini. Sedangkan yang lain tidak dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalu, ternyata dari 4.000 orang ini ada sekelompok
di antara mereka yang berkata, la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Kita tidak mungkin mampu menghadapi Raja Jalut dan tentaranya. Jadi dari 4.000 orang ini ada yang berkata dengan ucapan yang pesimis, yang tidak yakin sama sekali bahwa mereka akan menang menghadapi tentara Jalut, menghadapi Jalut dan tentaranya. Jemaah rahimakumullah. Ya, diriwayatkan oleh ulama bahwa yang berkata ini adalah yang minum dengan satu cindukan tangannya. Kan boleh tadi itu minum dengan satu, tapi ternyata memiliki pengaruh juga, Bapak Ibu. Jadi sedikit larangan yang kita langgar itu berdampak sebenarnya, jemaah rahimakumullah. Walaupun sedikit keburukan itu berdampak, ya, apalagi banyak, ya. Sehingga mereka yang sempat meminum walaupun satu cindukan tangan, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Hari ini kita enggak akan mungkin kuat menghadapi Jalut dan tentaranya. Akhirnya orang yang berkata yang seperti ini, Bapak Ibu, dikeluarkan oleh Raja Tolut dari barisan perang. Ya. Yang berkata seperti ini sekitar ada 3.687 orang yang mengatakan dan meyakini bahwa tidak akan menang melawan Raja Jalut dan tentaranya. Maka orang-orang ini dikeluarkan oleh Raja Tolut dari barisan perang, sehingga sisanya yaitu 313. Nah, yang 313 inilah yang betul-betul yakin bahwa mereka akan menang melawan tentara Jalut. Sehingga mereka berkata di ayat berikutnya, qala alladzina yadhunnun, orang-orang yang meyakini annahum mulaqullah, bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Mereka berkata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak. Berarti mereka yakin, seyakin-yakinnya akan menang melawan tentara Jalut biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kenapa Allah berkehendak, Bapak Ibu, pasukan tentara Tolut ini cuma 313. Padahal tentara Jalut itu pasukannya banyak, ribuan orang. Ya. Itu kata ulama, ya, kata ulama, karena jika 80.000 orang ikut semuanya, ya, berperang melawan musuh, bisa jadi kalah walaupun jumlahnya banyak. Kenapa? Karena sebagian besar mereka, ya, kata ulama, memiliki karakter yang tidak baik untuk peperangan. Walaupun jumlahnya banyak, kalau ada sebagian besar di antara mereka yang tidak bagus, nanti mempengaruhi yang lainnya, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan itu tidak bergantung kepada banyaknya tentara, tapi tergantung kepada izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga, Allah ingin tentara Tolut betul-betul bergantung kepada Allah. Orang kan kalau merasa lemah, apa yang dia lakukan? Kalau merasa lemah, apa yang dia lakukan? Dia akan bergantung kepada Allah, dia akan berdoa kepada Allah, dia akan bersandar kepada Allah. Ini pasukan saya cuma 313, kami cuma 313 melawan musuh ribuan orang, bahkan puluhan ribu. Ya. Nah, sehingga tawakalnya, kemudian bergantungnya kepada Allah akan semakin kuat. Itulah kenapa perang Badar, Bapak Ibu, jumlahnya kaum muslimin 313, sedangkan musuh 1000. Allah buat sedikit kaum muslimin supaya mereka betul-betul bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah menyusahkan kehidupan kita, mengkhawatirkan pikiran kita, membuat cemas hati kita. Itu salah satu tujuannya supaya kita semakin bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada kekuatan kita dan kekuatan pasukan kita. Ya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar.
Kemudian walamma barazu li Jalut wa junudih, ketika Jalut dan tentaranya tampak di hadapan mereka. Jadi Jalut yang tinggi dipenuhi dengan taming-taming, Bapak Ibu, dengan tentaranya yang sangat banyak tampak di depan mereka, sudah tampak dan siap menyerang mereka. Maka mereka yang 313 ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan kesabaran, wasabbit aqdamana, teguhkan langkah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk menang atas kaum yang kafir. Nah, ini doa kemenangan. Kalau kita pengen menang, salah satu doanya ini. Rabbana afrigh alaina sabrau wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Setelah mereka berdoa, pasrah kepada Allah, yakin dan tawakal kepada Allah, Bapak Ibu, akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Di ayat berikutnya, fahazamuhum biiznillah, dengan izin Allah mereka mengalahkan tentara Jalut, ya, dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan mereka, karena mereka cuma 313, tapi dengan izin Allah. Kemudian wa qatala Daudu Jalut, dan Allah berkehendak Raja Jalut itu dibunuh oleh Daud, oleh Nabi Daud. Waktu itu kenapa tidak disebut Nabi? Karena usianya masih belia. Ada yang mengatakan usianya masih 15 tahun. Cerita ini persis seperti perang Badar. Pemimpin kaum kafir dalam perang Badar itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ketika perang Badar dibunuh oleh anak usia 15 tahun. Bapak Ibu. Ya. Jalut, raja yang sombong, dibunuh juga oleh anak yang masih belia. Ya, yaitu Daud. Diketapelkan dalam kisah Israiliyatnya itu, diketapel, Bapak Ibu. Jadi waktu Daud berangkat, ada batu yang minta diambil untuk membunuh Raja Jalut. Maka diambil 3 batu itu oleh Daud, kemudian diketepelkan kepada Raja Jalut. Akhirnya saat itu Raja Jalut mati. Jamaah rahimakumullah. Ya. Lalu ceritanya nanti Daud dinikahkan dengan putrinya Raja Tolut, yang kemudian Nabi Daud mewarisi kerajaan Tolut. Ya. Wa atahullahul mulka wal hikmah. Allah memberikan kerajaan dan hikmah kepada Daud. Hikmah yang dimaksud adalah kenabian. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepada Daud apa yang Allah kehendaki. Nah, ini sudah selesai kisah Raja Tolut dan Raja Jalut. Jamaah rahimakumullah. Nah, dan pelajaran-pelajarannya tadi sudah saya sampaikan. Di tengah-tengah saya membacakan kisah ini, ya. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silahkan. Jelas ya? Bisa dipahami ibu-ibu? Paham ya? Alhamdulillah. Sebenarnya kisah tentang Nabi Daud membunuh Raja Jalut ini panjang ya. Cuman kisahnya kisah Israiliyat. Jadi kebenaran itu tidak pasti. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Tapi kita tidak dosa ketika kita percaya kepada kisah Israiliyat dan menyampaikan kisah Israil, kita tidak berdosa. Selama kisah itu tidak bertentangan dengan syariat, nggak apa-apa. Panjenengan berkisah dengan kisah Israiliyat tidak masalah. Ya. Yang penting kisahnya masuk dan tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu taala alam. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.